Ya, senang sekali bisa bersekutu lagi ya. Kita 1-2 minggu ini banyak liburan, ya kan? Semoga semua menikmati liburannya. Saya karena akhir-akhir ini liburan gitu kan, berarti sering sama anak-anak. Ini sempat keluar kota. Jadi melihat bagaimana mereka gitu ya. Jadi hari ini mau bawa tentang childlike heart. Bagaimana kita belajar dari anak-anak, karena Tuhan mau kita menjadi seperti anak kecil. Ya kan? Tuhan mau itu. Jadi misalnya kayak kemarin. Ini untuk teman-teman kakak-kakak TNT dan mereka-mereka yang sering terlibat dengan anak-anak. Dan para orang tua juga akan merasakannya. Kayak gak ada habis energinya gitu. Iya kan? Jadi dari pagi sampai malam ada saja yang dikerjakan. Dan mereka bersemangat sekali loh. Iya kan? Siapa yang pernah jadi anak kecil di sini? Jangan sampai ada yang gak angkat tangan. Iya kan? Semua kita pernah jadi anak kecil. Mungkin ada yang nimpali. Ya sudah tahu pertanyaan apa itu juga gitu kan. Tapi mereka gak ada habis energinya. Jadi kayak misalnya kayak kemarin. Sudah capek keliling gitu kan ya. Kalau pergi ke wahana itu kan puter. Capek kan. Saya sih capek. Gak tahu mungkin ada yang gak capek. Tapi saya capek. Tapi balik hotel masih mau. Ayo mau berenang lagi. Setelah berenang ayo mau kemana lagi gitu. Sampai gak tahu ini sudah gak karuan energinya sudah habis gitu. Rasanya sudah habis. Mereka itu terus rasanya excited gitu loh terus setiap hari. Bisa membayangkan itu? Itu apapun kepribadian anaknya ya. Mereka itu punya caranya sendiri untuk bersemangat setiap saat. Sesuatu yang kecil sekalipun itu bisa membuat mereka sangat tertarik gitu. Ya kan? Kalau ada sesuatu mereka akan lari dengan cepat. Betul gak sih? Lari dengan cepat dan pingin tahu gitu. Kalau ada sesuatu mereka pingin mencoba. Ya kan? Kalau semua bisa membayangkan, coba saya mau ngajak hari ini kita untuk berpikir untuk kita yang masa lalu. Coba renungkan sedikit, ingat-ingat dulu waktu kecil, apakah sesemangat itu? Bisa gak membayangkan siapa ya? Pus misalnya, Pus yang kecil gitu. Wah saya sangat bisa membayangkan kalau Pus ya. Dia akan lari gak karu-karuan gitu kan. Dia akan mencoba banyak hal gitu. Tapi siapapun, siapa yang cukup pendiam? Wow misalnya. Kelihatannya sih pendiam, saya gak tahu bagaimana harusnya. Tapi harusnya waktu kecil juga aktif gitu kan. Iya kan? Kita semua aktif loh waktu kecil. Excited sekali. Semua kita itu pernah kecil. Husin juga pernah kecil kan? Pernah lah. Kalau ngelihat sekarang rasanya kecilnya juga luar biasa sekali itu. Kita semua pernah kecil dan sangat bersemangat. Sangat punya banyak ide ya kan? Kalau ada sesuatu kegagalan gitu misalnya pasti coba lagi. Ya kan? Pasti dicoba lagi. Kita semua waktu kecil seperti itu. Saya mau ngajak kita semua hari ini untuk mengingat masa kecil kita dan melihat. Dan kemudian coba bandingkan dengan kita yang sekarang. Apakah kita yang sekarang se-excited itu dalam hari-hari kita? Ayo. Apakah kita yang sekarang kalau ada sesuatu gitu kita melihatnya dengan mata berbinar-binar dan kemudian mencoba. Kita terbersit sesuatu, kita mencari tahu langsung. Kemarin ayah tiba-tiba datang ke saya. Dan dia bawa selotip, lakban. Karena sekolahnya kan sekarang butuh gadget ya. Jadi terpaksa harus kasih dia gadget yang hanya boleh dipakai waktu sekolah. Terus dia kan lihat, kenapa kok setiap kali Daddy buka gadgetnya itu bisa langsung terbuka gitu. Jadi dipegang saja, langsung kebuka. Kenapa kok dia harus pakai password? Dia harus ding gitu. Ya kan? Punya saya ini enggak tahu berapa kali dia coba sampai error. Sampai enggak bisa masuk lagi.
Tapi harus nunggu 1 menit. Ya kan? Dia berusaha keras gitu, semua dipencet-pencet. Terus, nah gadget yang punya dia itu juga seperti itu. Kenapa kok kalau Daddy yang pegang langsung? Jadi dia datang sama saya bawa selotip. Rasanya dia pernah lihat di YouTube atau apa. Dia bawa selotip. Daddy dengan mata yang, dan mungkin yang kenal ayah ya akan melihat apa cengirannya itu sangat penuh strategi gitu. Saya nggak bisa mencontohkan. Jadi dia datang, Daddy, mana jarinya? Saya sudah langsung waspada ya seperti itu. Mana jarinya, Daddy? Terus dia nyengir gitu. Mau jarinya, Daddy, mau jarinya, Daddy. Saya sudah tahu sih maunya apa. Seperti dia pernah melihat di YouTube. Jadi tak kasih jari saya, tak tempel keras-keras. Terus dia lari ke sana. Terus dia datang kembali, terus dia remas-remas, dia buang di tong sampah. Nggak bisa. Dia berusaha, nggak bisa. Akhirnya lucu sih dengan cengirannya dia gitu ya. Habis itu dia pergi ambil handphone, dia bilang saya mau seperti Daddy. Gitu. Gimana caranya? Jadi saya set fingerprintnya dia untuk buka. Puas setelah itu. Tapi maksudnya dia mencoba gitu loh. Ya kan? Dia mencoba. Kemudian kayak yang pasti mereka aktif sekali. Kalau Ava ini sedang suka main dokter-dokteran, enggak tahu kenapa. Jadi ada alat dokter plastik itu. Kemudian dia suntik kami semua. Dia suntik. Kemana? Saya suntik. Terus gurunya juga ditanya. Miss, nanti kalau datang ke rumahnya Ava, nanti Ava suntik Miss 2 kali. Gitu. Dia mencoba. Ya anak kecil. Kita melihatnya sangat menyenangkan gitu kan. Tapi balik pergi ke kita lagi. Kita dulu seperti itu kan. Bagaimana kita sekarang? Mereka dalam 1 hari mereka bisa melakukan banyak hal. Bagaimana kita sekarang? Jangan-jangan kita tenggelam. Tenggelam dengan permasalahan kita, tenggelam dengan cara pikir kita, tenggelam dengan hidupnya orang lain di gadget kita mungkin. Tuhan ingin kita punya hati seperti anak-anak. Semua tahu itu. Kita baca saja ya. Matius 18. Ayat utama kita adalah Matius 18 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Masuk pun tidak, apalagi menjadi yang terbesar. Masuk pun tidak. Ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambutku. Ada banyak terkait dengan anak kecil. Ayat terkait dengan anak kecil. Ya. Kemudian saya next. Ini ada beberapa ayat. Ya, ada beberapa ayat di sini. Misalnya Markus 10 ayat 14-16. Saya bacakan dengan cepat ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah, seperti anak kecil itulah, yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ayat yang lain, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang lain kita baca lagi, Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Nah, ini orang dewasa yang ngomong. Ya, Daud.
Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Tapi juga ada anak kecil yang, ayat-ayat terkait anak kecil yang lain. Yang sebelah sini, ya. Atau teman-teman nanti bisa mencari. Yang mengatakan seperti ini. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Ini kita coba untuk bedakan ya. Saya ingin teman-teman, saudara-saudara sekalian untuk, kita coba bedakan. Anak kecil seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan yang Tuhan tidak inginkan kita menjadi. Tuhan ingin kita menjadi anak kecil yang seperti apa. Ya, 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi anak-anak dalam kejahatan. Gak ngerti gitu maksudnya dengan kejahatan. Tapi jadilah dewasa dalam pemikiranmu. Bukan menjadi anak-anak dalam pemikiranmu. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Karena akan aneh sekali pada saat kita dewasa dan kita berkata seperti anak-anak. Kan gitu. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Bahasa Inggrisnya dengan jelas membedakan antara childlike, yang satu adalah childish. Satu lagi, Efesus 4, 14-15, ada banyak sebenarnya ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini bicara tentang pemikiran. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, pemikiran yang memperbesar iman kita. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya harap dengan 2 ayat ini saja kita bisa membayangkan, kita bisa membedakan kanak-kanak seperti apa yang Tuhan ingin kita menjadi. Ya, ini bicara tentang hati. Hati kita. Bukan pemikiran kita yang kekanak-kanakan. Tapi hati kita yang kanak-kanak. Dan kita bisa membayangkan hati anak-anak yang begitu bersemangat, begitu rendah hati, ya kan? Dan mereka itu tidak pernah menghakimi orang loh. Betul gak? Kumpulkan anak-anak dengan berbagai macam gitu ya. Dengan berbagai macam rupa. Mereka akan bermain bersama-sama. Ya. Nggak ada yang bilang, loh celanamu bolong. Terus yang, ya jelas bolong lah. Kalau nggak bolong kan nggak bisa dipakai gitu kan. Loh kamu begini, loh kamu begitu. Nggak ada itu. Mereka akan bermain dengan sukacita dan anak-anak itu gampang mengampuni. Betul? Disakiti, marah, nangis. Butuh waktu berapa menit untuk mereka bermain lagi? Nggak lama. Mereka main lagi. Mereka tuh mudah sekali mengampuni. Bagaimana dengan kita? Semua kita pernah jadi anak-anak. Jadi hari ini mau mengajak saudara dan saya juga untuk membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Yang punya hati kanak-kanak. Jadi childlike. Kalau kita dulu bisa seperti itu. Karena yang dulu, yang awal mula, itu kan berarti Tuhan yang tanam. Bukan? Ya kan? Coba lihat bayi. Begitu digudo. Digoda gitu ya. Kan akan senang gitu kan. Mungkin awal takut mungkin ya. Mungkin dengan tampang saya yang aneh gitu mungkin takut. Tapi kalau digoda lama-lama juga senang juga gitu. Ya, kita coba untuk melihat bagaimana perbedaannya ya. Natur kita semua adalah anak-anak di hadapan Tuhan.
Ya kan? Adalah anak-anak di hadapan. Dan ini ada dalam hati dan roh kita. Seorang ahli saraf dari Austria, ya, Sigmund Freud. Mungkin ada yang pernah dengar itu? Itu terkenal sekali, filsuf, ahli saraf, ya. Jadi dia belajar tentang saraf dan otak, gitu kan? Dan dia mengevaluasi obati patologi di kejiwaan. Dia terkenal dengan teori identitas, ego, super ego. Dia terkenal dengan teori-teori itu. Jadi dia sudah mewawancari banyak orang dan dia sudah mempelajari banyak manusia gitu kan. Terus teori kompleks Oedipus, represi, mekanisme pertahanan manusia. Jadi ini orang pinter yang sudah survei ke banyak orang. Dan dia mengatakan seperti ini. Dia mengatakan bahwa in our innermost soul, dalam jiwa kita yang terdalam, we are children and remain so for the rest of our lives. Ya. Karena dia bilang, oh jiwanya boleh senior tapi jiwanya masih muda kan gitu. Dan kita selalu punya jiwa kanak-kanak dalam kita. Pernah dengar yang itu ya? Ya, akan selalu ada. Kenapa? Karena itu yang awal mulanya kita. Yang jadi masalah kan kita harus mikir, kenapa kita jadi seperti sekarang? Kenapa kita menjadi suka sekali menghakimi gitu misalnya? Wong dulu waktu anak-anak enggak kok. Kenapa kita sekarang mungkin tidak semangat? Padahal dulu waktu anak-anak semangat sekali dan tidak bisa diam. Ini ada sesuatu yang perlu kita pikirkan. Kita renungkan. Gitu kan? Kita bertumbuh bersama. Ravi Zacharias mengatakan seperti ini. The tragedy with growing up, tragedi dari bertumbuh dewasa, bertumbuh besar, is not that we lose childishness in its simplicity. Bukan karena kita tragedi waktu kita beranjak dewasa, bukan karena kita kehilangan kekanak-kanakan, sifat yang kekanak-kanakan yang simple gitu loh. Yang pemikirannya simple, bukan. Tapi tragedinya adalah but that we lose childlikeness in its sublimity. Maksudnya apa? Kita kehilangan kemampuan seorang anak yang melihat segala sesuatu dengan penuh wonder. Kalau kita lihat anak-anak, mereka sublim. Sublim itu apa ya? Kayak wow gitu. Ya kan? Melihat hal ini, wow. Melihat hal itu, wow. Jadi kayak, dan mereka memperhatikan sekali. Kita kehilangan itu pada saat kita beranjak dewasa. Dan kita butuh itu sekarang. Ya, kita butuh itu. Oscar Wilde itu penyair dari Irlandia dan juga filosofer. Dia mengatakan seperti, dia memperhatikan, kemudian dia mengatakan seperti ini. Bahwa orang yang menyadari kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, itu akan bertumbuh muda. Growing young. Grow younger inside. Bagi yang senior, ya, menjadi muda itu pencapaian loh. Mampu berpikir muda, mampu terpesona dengan banyak hal, itu suatu pencapaian. Ya, itu suatu pencapaian. Jadi hari ini kita mau coba lihat ayat utama kita tadi, Matius 18:1-5. Oke. Kemudian kita coba refleksikan bersama-sama. Tuhan ingin kita jadi anak-anak yang seperti apa? Ya, Tuhan ingin kita jadi anak-anak yang seperti apa? Dan kita renungkan bersama-sama, bahas di sisi mungkin. Ya, bahas dengan komunitasmu. Renungkan dulu, bahas sama Tuhan. Kenapa dulu saya begitu? Sekarang saya begini. Oke, kita baca lagi ya. Matius 18 ayat 1-5. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Karakteristik anak yang pertama.
Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kok mau anaknya? Iya kan? Jadi yang pertama, karakteristik seorang anak itu ada anak kecil yang Tuhan inginkan. Itu adalah orang yang mau memenuhi panggilan Tuhan, mau mendengar, dan mau datang taat. Alfa, anak saya yang kedua, umur 5 tahun, dia sering bertanya ini dan rasanya 2 hari lalu sempat bertanya juga. Jadi di mobil waktu kami berdua gitu ya. Kami sering melakukan percakapan yang cukup dewasa antara 45 dan 5. Ya cukup dewasa. Jadi dia bilang begini, Daddy, Ava itu pengen mendengar, pengen melihat Tuhan. Melihat Tuhan Yesus, pengen melihat Tuhan Yesus. Gitu. Gimana cara melihat Tuhan Yesus? Terus gimana cara menjelaskan ya? Lalu ya bilang, Mimi lihat kok. Mimi lihat dan Mimi dengar. Misalnya waktu lihat Cece bagaimana gitu. Kemudian Mimi pasti mendengar dalam hati. Ayo bantu Cece-nya. Tinggal Mimi mau taat atau tidak kan gitu. Saya kasih contoh-contoh yang seperti itu yang saya anggap simple. Tapi dia tetap bilang, tapi Mimi enggak dengar. Tapi Ava enggak dengar. Tuhan Ava enggak dengar. Kok Tuhan, Daddy Ava enggak dengar. Ava enggak dengar Daddy. Kita perlu mengusahakan untuk bisa mendengar dan cukup peka untuk mendengar suara Tuhan. Enggak cuma sekedar peka mendengar suara Tuhan, tapi juga langsung mentaatinya. Sebenarnya kita mendengar kan? Hati nurani kita berbicara kok. Ya kan? Dalam roh kita yang ikut Bible study, roh kita ada 3 bagian. Persekutuan, wahyu, dan lupa semua. Hati nurani. Lupa atau rendah hati, tidak mau ngomong. Dan hati nurani. Dan Tuhan berbicara terus melalui roh kita. Persekutuan pada saat tiba-tiba ayo berdoa gitu kan. Ayo memuji Tuhan. Keinginan untuk itu. Tinggal masalah kita mau taat atau tidak. Nah Tuhan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah murid-muridnya. Nah Tuhan memanggil kita senantiasa. Ada gambar yang sangat terkenal. Tuhan Yesus berdiri di depan pintu. Pernah lihat? Dia mengetuk terus loh. Dia mengetuk terus. Vina. Daniel. Dia mengetuk terus. Yang jadi hal adalah anak kecil itu mudah. Anak kecil yang Tuhan mau adalah yang mau mendengar panggilan dan mau taat. Mau datang. Siap jalan. Oke. Ayat 3. Yang pertama tadi ya, ayat 2. Ayat 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobat. Anak kecil yang melihat dengan kacamatanya Tuhan. Bertobat itu artinya percaya penuh sama Tuhan. Percaya penuh yang mempercayakan diri. Saya sering cerita ini. Saya sangat mengagumi anak kecil yang begitu percaya sama orang tuanya. Ya. Ini saya sering cerita. Bagaimana saya di kolam renang dengan anak, ya, rasanya Victor, semua rasanya bapak mama pernah mengalami itu di kolam renang, tapi anaknya di pinggir kolam, begitu melihat ada orang tuanya di dalam, dia sangat berani untuk melompat, betul gak sih? Kenapa? Karena dia percaya pasti ditangkap. Saya pernah menyaksikan sesuatu yang sangat mendebarkan hati sampai sekarang. Tidak tahu Victor masih ingat atau tidak. Joey itu loncat. Bukan di kolam renang. Dari atas meja men. Dan saya mengagumi bagaimana refleksnya dia. Refleksnya Victor. Langsung seret gitu. Wih gila keren men. Itu kalau saya... Waduh gak sempat ngerekam. Tapi terekam dalam memori saya. Terekam dalam memori saya. Dia loncat Joey itu pergi ke papanya yang sedang ngomong sama orang lain.
langsung sulit gitu. Kakinya, kepalanya di bawah. Oh itu luar biasa. Dan saya yakin sekali semua orang tua mungkin ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Loncat. Kalau saya, ayah loncat. Sementara saya masih jauh di sini gitu. Dia loncat di sana waktu dia belum bisa berenang. Ya, kalau di atas sih masih mending ya. Kita bisa lari dan langsung loncat gitu kan. Lah tapi di dalam air ya. Di dalam air dia loncatnya di sana gitu. Tolong saudara-saudara bisa bayangkan apa yang saya lakukan kan. Saya kan panik ngakar-ngakaran tapi gak bisa maju. Gak bisa maju. Tapi dia begitu percaya dan mempercayakan hidupnya. Nah apakah kita sepercaya itu sama Tuhan gitu. Bertobat itu repent. Kemarin waktu Bible study juga sempat kita bahas masalah ini. Repent bahasa Inggrisnya. Pen itu adalah posisi tertinggi. Penthouse. Penthouse ya, yang punya penthouse itu kan berarti paling mahal karena paling atas, punya view paling besar. Pen itu posisi tertinggi. Posisi tertinggi itu adalah posisi kacamata Tuhan. Repent itu artinya bertobat, artinya kita kembali dari posisi di bawah dengan kacamata kita. Kita kembali dengan sudut pandang Tuhan. Repent every day. Percaya sama Tuhan. Dengan semua kesibukan kita, dengan semua carut marut hidup kita saat ini, dengan semua permasalahan yang ada, Tuhan pengen kita jadi anak kecil yang bertobat, repent senantiasa, percaya penuh sama Dia. Ya, percaya penuh sama Dia, open minded, ya kan? Optimis. Anak-anak itu optimis sekali kan ya? Ya, pernah lihat anak-anak yang optimis sekali. Dia merasa bisa. Walaupun orang tua yang merasa, gak bisa. Jangan. Tapi dia merasa bisa. Tapi dia merasa bisa karena dia tahu. Kalau akan ada yang bantu. Ya. Bertobat. Percaya penuh. Itu jenis anak-anak kecil yang Tuhan mau kita jadi. Kemudian ayat ke-4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang keempat mengatakan bagaimana? Mengatakan Tuhan ingin kita menjadi anak kecil yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati seperti anak kecil. Rendah hati itu mudah dibentuk soalnya. Enggak kepedean. Rendah hati itu artinya sadar akan kelemahannya. Akan ketidakmampuan kita. Apa yang bisa kita kontrol dalam hidup kita? Enggak ada bukan? Dan anak kecil seperti itu. Anak kecil itu sering minta bantuan. Ya. Seberapa sering kita minta bantuan sama Tuhan? Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan bantu. Tentunya dengan percaya. Anak kecil itu sering minta bantuan sama Tuhan. Kalau dia sering minta bantuan sama Tuhan, berarti, bukan anak kecil. Kita itu butuh menjadi anak kecil yang sering minta bantuan sama Tuhan. Kalau kita sering minta bantuan sama Tuhan, berarti kita menyadari Tuhan di sepanjang waktu kita. Ya kan? Ava itu sering sekali minta bantuan. Tentunya ayah sudah cukup umur 7 ya, umur 8. Jadi dia cukup merasa bisa gitu. Ya. Cukup merasa bisa. Tapi kalau Ava itu sering merasa gak bisa langsung lari. Daddy please. Please Daddy help please. Gitu. Saya seringkali dilema kalau sama Ava itu. Antara memilih perasaan cute banget gitu ya. Atau annoying banget gitu. Please Daddy please. Kalau dia mau memaksa sesuatu, please Daddy please. Minta bantuan sama Tuhan. Anak kecil itu mudah dibentuk. Dan anak kecil itu adalah pencoba yang pantang menyerah loh. Kita mungkin gak pernah merasakan atau terkagum-kagum dengan usahanya anak kecil ya. Tapi anak kecil itu pantang menyerah. Waktu mereka belajar jalan, berapa kali mereka jatuh? Bangkit lagi kan?
Waktu mereka belajar sesuatu, berapa kali mereka gagal? Bangkit lagi kan? Kita bagaimana? Anak kecil itu pantang menyerah. Dia ingin tahu, dia mau belajar, dia berani mencoba, dia eksploratif. Jadi dia semangat setiap saat. Teman-teman, saudara-saudara, berapapun usia kita saat ini, Tuhan ingin kita jadi anak kecil yang seperti itu. Yang bergantung sama dia, percaya sama dia, bersemangat. Kalau ada yang menjalani hari-harinya dengan letoy gitu ya, dengan tidak bersemangat, coba ambil waktu untuk duduk diam. Anak kecil yang Tuhan inginkan, itu ada di dalam kita. Oke, lanjut ayat kelima. Oh, ayat yang tadi. Ayat yang kelima. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Menyambut anak kecil. Itu juga berarti bahwa anak kecil butuh disambut. Anak kecil itu suka berhubungan sama orang lain. Ya, anak kecil itu very friendly, right? Sangat bersahabat sekali. Dia suka berkumpul sama orang, dia suka cita sekali. Dia punya hati yang mengasihi semua orang. Coba lihat anak kecil kemudian pura-pura jatuh di depannya dia. Ya, kan gak mungkin dilempari batu kan. Gak kecuali diajari seperti itu. Siapa yang ngajari seperti itu kan? Ya kan, dia pasti akan berusaha menolong. Dia sangat mengasihi. Ayo, suka bertemu dengan orang, suka berkumpul dengan anak-anak lain. Gak ada penghakiman, tidak membandingkan, ya kan. Anak kecil kalau buat sesuatu dia akan bangga sekali. Ini loh, saya sudah buat ini. Kalau kita buat sesuatu, kita lihat dulu yang lain. Oh ternyata siapa? Tina buatnya kok lebih bagus ya. Gitu. Saya akan keep. Kan gitu. Anak kecil. Teman-teman, saudara-saudara semua. Yuk, Tuhan ingin kita punya hati seperti anak kecil. Punya hati seperti anak kecil. Ini bukan masalah ganti kepribadian, ya, bukan masalah ganti kepribadian. Kita bisa menjadi anak kecil dengan kepribadian kita masing-masing. Ada beberapa janji Tuhan terkait dengan anak kecil. Next saja, tolong. Nah, ini kemarin saya minta KFV. Foto-foto. Mereka bersemangat sekali ya. Kalau anak kecil, kalau lihat di bawah Joyful Room itu, rame pol, ya kan? Kalau kita waktu diajak nyanyi misalnya kan kita masih berusaha menjaga image ya. Tadi waktu bilang mari melompat gitu saya dalam hati sudah ayo lompat. Terus beberapa kali kan mari melompat terus semua goyangkan kaki kan di depan tuh. Kaki saya rasanya ada beberapa ton gitu di bawah. Gitu. Kayak ceket di lantai. Tapi paling tidak saya berjuang walaupun berjuang gak ada hasilnya masih. Ya, tapi ayo kita jadi anak kecil yang Tuhan inginkan, yang semangat. Satu hari itu ada banyak hal yang bisa terjadi. Kita tanya sama Tuhan. Kalaupun ada masalah itu menjadi sesuatu yang menantang gitu kan. Matius 11 ayat 25-27. Pada waktu itu berkatalah Tuhan Yesus. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, Mazmur 8, 2-3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ada kekuatan besar loh dalam anak kecil dalam diri kita. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 4-6. Kamu yang berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.
Nanti bisa dibaca ulang. Tapi Tuhan ingin kita jadi anak kecil di hadapan Dia. Punya hati anak kecil. Oke? Nanti direnungkan, kenapa saya jadi seperti ini gitu ya. Nanti direnungkan bersama dengan komunitas dan sisi, kita sama-sama bertumbuh. Bertumbuh ke dalam. Ya, yuk mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa yang sudah siapkan begitu banyak hal untuk kami. Tuhan tunjukkan sejak awal Tuhan menciptakan kami, sejak kami lahir, sejak kami kecil, dengan semua karakter, potensi, dan semua hal yang Tuhan tanamkan dalam kami. Tuhan, saat ini kami mau kembali pada apa yang sudah Tuhan rencanakan. Tuhan pimpin kami. Kami mau jadi anak kecil, punya hati seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Kami mau bersemangat, kami mau percaya penuh. Kami mau bertobat, kami mau punya hati yang mudah untuk dibentuk. Tuhan yang pimpin kami semua. Tuhan yang pimpin kami. Tuhan yang pimpin kami, buat kami semakin berpegang sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.